Itu ya sama si Adia Ijong ya. Ya. Oke. Dengan dia. Hai sampean. Kembali. Sidang perdananya Ijong sendiri, persiapannya seperti apa sih dari Ijong? Oke, saya belum pernah ngomong ke media ya. Jadi saya mau saya sebagai bapaknya, orang tuanya, sebagai pamannya, terus sebagai orang awam yang ngerti hukum ya. Jadi tidak seperti apa yang diberitakan sebenarnya kejadiannya ya. Saya mau kasih tahu kronologisnya bahwa Jonathan itu diminta tolongin untuk mengambil just tip ya. Just tip berupa vape dari Kuala Lumpur. Sementara itu Ijong itu ada di Bangkok waktu itu. Just tip itu ada berjumlah 100 biji, 100 vape ya. Nah, 100 vape. Ijong langsung menyuruh Erna, ada nggak yang ngambil di airport? Dikirimlah, aku ada adikku, kirimlah adiknya, namanya Bahrul ya. Lalu dikirim, lalu si pas pengambilan itu biasa pakai protokol, itu ditahan vape-nya, ditahan 50 ya, ditahan 50, tapi tidak ada dikatakan itu barang berbahaya. Penahanan itu karena disita karena kebanyakan vape-nya, dilepaskanlah 50 ya. Si Evan ini janji mau kasih, coba aja bagus kok bro, mau dikasih dia 10 ya. Nah lalu yang 50 lepas ini dengan surat bahwa dikatakan adalah itu bukan barang terlarang atau bukan barang keras, itu hanya vape yang kebanyakan diambil. Saya punya suratnya, saya pegang suratnya. Lalu diambil 50, dititip ke rumah Jonathan 10, yang 10-nya dikasih ke si pembeli. Tapi pas sampai Jonathan, si Erna itu ditangkap ya. Jadi si Jonathan nggak pernah nemu itu yang 10 itu. Nah itulah kejadian sebenarnya, bukan 881, bukan ya. Jadi maksudnya ini adalah, saya nggak tahu ke arahnya bagaimana ini nanti. Cuma saya mau menceritakan bahwa kronologisnya seperti itu. 100 vape adalah just tip, diminta tolongin oleh Ijong. Lalu Ijong memang bikin WhatsApp, kan memperkenalkan si pemilik yang suruh ngambil just tip itu sama sama asisten sama adiknya, kan mereka di Bangkok, harus bikin WA dong gitu. Dah ya, saya sudah bikin aman ya, kan gitu. Biasa kita ngomongkan aman ya, kan seperti itu. Nah lalu dari 100 itu tahan 50. Setelah tahan 50, lepas 50. Penahanan juga tidak ada dibilang, penyitaan tidak ada dibilang bahwa itu barang narkotik atau apa, tidak ada. Cuman dibilang kebanyakan. Lalu lepas 50. Gitu aja, jadi itu aja ceritanya kronologisnya. Nah, saya nggak tahu ini, saya sebagai aman, tapi saya tahu ya. Saya tidak tahu bagaimana sampai tuduhan sebagai pengedar farmasi. Saya nggak tahu sampai di situ. Sebab kan si Jonathan itu juga tidak merokok. Ya, dia sekali-sekali nge-vape gitu loh. Cuman kan temannya nawarkan, coba aja nanti gue kasih lo bro 10 gitu. Tapi sampai saat itu tidak pernah dipegang si Jonathan yang 10 itu. Itulah kronologisnya. Kronologisnya yang saya tahu seperti itu, saya sebagai orang tuanya, sebagai pamannya. Karena saya terjun juga, cuma saya tidak mau membuat kacau, karena kan kalau misalnya saya nanti ikut berbicara yang bukan dalam konteksnya, nanti bisa kacau, karena keadaan waktu itu memang betul-betul memojokkan kita dan Jonathan. Jadi saya mending tidak ambil pusing dulu sementara, gitu aja. Om, tadi di JPU sempat bilang katanya barangnya akan diedarkan, berarti bukan ya? Dari edarkan bagaimana? Cuman dia tidak pegang sama sekali. Itu kan 10, 50 di tangan, 50 keluar, 10 mau dikasih dia. Tapi tidak jadi, dia tidak pegang. Apa yang mau diedarkan? Itu kan just tip. Kalau just tip itu dibeli di Singapura, di Kuala Lumpur, kalau itu barang berharga mungkin nggak nyampe ke Jakarta. Saya tanya deh, mungkin nggak kalau misalnya ada sesuatu yang tidak pantas di situ, mungkin nggak nyampe Jakarta? Kan nggak mungkin. Ditahan pun karena kebanyakan, bukan karena barang terlarang atau barang keras. Gitu. Negasa mungkin berarti yang 10 web itu Ijong belum menerima dan Ijong belum menerima, belum megang, belum ada apa-apa itu. Itu hanya mau dikasih sama si Ijong 10. Sudah diketahui di kemana kan 10 barang tersebut? Tidak tahu di mana.
Tidak tahu. Tapi sampai sebelumnya sekarang. Ijong sempat pakai, maksudnya sebelumnya pernah nggak sih pakai Tidak jenis pernah. ini? Ya namanya kalau nge-vape, ya nge-vape biasa. Tapi kalau ini yang katanya ada anestesi ya, harusnya kan di airport itu kalau sudah ada seperti itu kan ada bisa dites ya, iya kan? Kita kan kalau ngambil barang sesuatu itu kan sudah waktu penyitaan itu kan sudah dites dong ada apakah ini. Tapi tidak ada bahwa dikatakan itu adalah barang kebanyakan dibawa. Itu aja penyitaannya, gitu loh. Tuh. Nah, tapi dengan persidangan hari ini, Om Ben bagaimana nih? Cukupkah? Apalagi sudah disidangkan kan, apalagi Ya, jadi kita Jonathan itu ya, betul-betul Jonathan itu tadinya itu dia nggak kuat. Tapi kita kasih support, mengatakan bahwa ya ini resiko kok jadi terkenal. Itu aja. Sebenarnya ini bukan masalah besar, tidak masalah besar. Besar karena Jonathan namanya besar, itu aja. Karena Jonathan terkenal, jadi dinaikkan. Nah, saya waktu itu sempat drop juga, diberitakan bahwa ada 881 vape yang ada isi ganja dan lain sebagainya. Loh, kok jadi sampai ke yang enggak gitu loh. Saya sangat disayangkan ada seperti itu pemberitaan bahwa Jonathan tidak tahu menau karena ada penangkapan lain vape lain yang berisikan narkotika dan lain sebagainya. Tapi itu bukan Jonathan. Jonathan itu hanya membantu, bukan dia yang beli loh. Membantu temannya untuk menerima Just Tips Vape ke Jakarta. Itu aja. Ada dugaan terjebak Mas Yel? Hah? Ada dugaan jebakan juga Mas Yel? Kalau saya pribadi, ini memang dijebak. Saya pribadi mengatakan ini jebak, ya. Ini dijebak. Dan saya tahu siapa yang jebak. Ya, saya tahu siapa yang jebak. Karena berapa kali juga saya ketemu itu orang, saya sudah tidak feeling sama dia. Cuman ya, saya tidak mau menyangka. Ini kan sudah masuk ke ranah hukum. Biar aja hukum yang membuktikan. Biar aja profesional hukum nanti yang berbicara gitu loh. Dari mana, kenapa, siapa, ada apa gitu. Itu aja. Dugaan yang menjebak ini temannya dari Ijong juga, Om? Temannya Jong, karena kan protokol itu juga kan sudah biasa ngambil seperti itu, tidak ada masalah apa-apa. Kenapa pas Jonathan yang perintahkan langsung protokol ngadu ditahan 50 gitu loh. Mungkin kan tadi Om bilang sempat kondisinya drop. Itu kan dropnya seperti apa sih? Drop karena dia lagi sakit. Dia kan lagi sakit juga kemarin. Jadi saya nggak mau memperkeruh suasana. Kalau dia dalam keadaan sakit, terus saya berkuar mengatakan oh tidak bersalah, nanti malah ribet. Ya malah kacau. Biar aja pemerintahan mengalir, tapi saatnya saya akan berbicara. Nah sekarang saya saatnya berbicara seperti ini gitu loh. Karena kan sudah masuk gugatan, sudah masuk pengadilan. Gitu. Itu aja sih. Mungkin job-job yang tercancel akan adanya kasus ini seperti apa? Om? Saya sudah bicara sama beberapa pihak, tidak ada masalah. Karena memang kenyataannya Jonathan itu bukan pemakai, bukan pembeli, bukan pengedar, dia hanya membantu loh. Membantu Just Tip datang ke Jakarta. Itu aja. Ada kerugian-kerugian atas mungkin kontrak-kontrak yang Tidak ada kerugian kontraknya ada. Karena masih tetap kontrak berjalan. Kondisi kesehatannya gimana, Om, sekarang? Sekarang sudah agak lumayan, tapi dia memang waktu itu dicek waktu dia habis karena kan itu ada dua itu di duburnya dia itu kan diklip ya. Karena ada kemungkinan karena bernanah belum bisa dipotong, karena kemungkinan kanker stadium awal ya. Jadi waktu itu pas dia diperiksa sama dokter dari kepolisian, dia bilang oh ini udah kanker stadium awal, harus itu. Makanya langsung mereka lemparkan langsung tidak ditahan. Sambil berobat. Kanker usus stadium awal. Karena di keluarga saya itu ada 2 orang, bapaknya sama adik saya itu kena kanker mungkin usus. seperti apa setelah didiagnosa kanker usus kan mungkin kehidupan di sel kan mungkin tidak sesteril itu seperti apa? Ya enggak, dia tetap kita jaga. Jadi artinya kita tetap dari kejaksaan juga memberikan pertolongan pengobatan dan sebagainya. Saya terima kasih kepada kejaksaan karena Jonathan ini diperhatikan di dalam tahanan. Sempat tidur atau ke psikiater nggak sih Om? Mungkin Tidak perlu. Buat saya sih nggak apa-apa, Jonathan biar lebih dewasa ya. Jadi artinya bahwa tidak semua teman bisa temenin, dan itu adalah risiko orang terkenal ya. Kalau ini bukan kasus Jonathan Frizzy, bukan Ijong, tidak akan seperti ini kasusnya. Tidak akan sampai ke Indonesia, se-Indonesia. Tapi karena Jonathan namanya Jonathan Frizzy, terus dia kena kasus ini ya, semua jadi ada pemanfaatan untuk meng-up kasus-kasus yang lain yang vape yang bermasalah itu gitu loh. Kan itu dia. Kenapa? Karena memang waktu mereka ditampilkan dikatakan bahwa ada vape bermasalah yang ada isi ganja dan lain sebagainya itu 181 gitu loh. Tidak ditekankan di situ, dikatakan bahwa Jonathan itu terkena kesandung adalah yang 150 ditahan, 50 lepas, 10 mau dikasih dia, tapi tidak sampai gitu loh. Itu aja kasusnya.
Om lihat penampilan Ijong sekarang sudah Udah botak. Makin ganteng. Jadi kayak siapa ya? Kayak bintang dulu tuh ada tuh. Saya makin ganteng terus dia makin sehat ya. Puji Tuhan dia semakin kuat mentalnya. Dia juga kita kasih apa namanya, kita kasih inilah, atau mungkin ini lagi mau dipanggil kali Jonathan. Om datang sendiri nggak sama Kak Ririn atau gimana? Enggak, nanti mungkin di kedua, adik saya juga nanti di kedua datang. Karena kan sekarang pembacaan gugatan aja kan, jadi tidak perlu. Cuma saya datang, memang saya harus datang, saya harus mengklirkan ini masalahnya. Gitu Tapi aja. Om sering jenguk juga ke dalam, Hah? sering jenguk si Jong. Ya, saya jenguk juga sekali. Oh, mengenai Ririn mungkin apakah sering Kenapa Ririn? Ririn sering Masihkah masih berhubungan tuh atau putus seperti apa? Masih biasa. sering Tapi jenguk kalau nggak? nggak meninggalkan Si Jonathan? Bukan, oh bukan. Sering besuk nggak mungkin Om? Hah? Sering besuk nggak mungkin Ririn? Siapa? Ririn. Ririn enggak, belum dulu, kita belum. Kita biar nanti mungkin setelah ada sidang kita baru akan sering jenguk sempat ya. atau gimana Om? Atau mungkin kondisi Karin sendiri tahu masih Jonathan sendiri punya penyakit kanker. Kanker usus. Tahu dong. Ya kenal kan, mereka kan berhubungan, mereka pacaran. Ya tahu lah pasti itu kan itu kadang pertanyaannya kadang-kadang kan gimana sih? Om, Om, tidak tapi- hadirannya Rini sendiri memang dipaksa untuk jangan jenguk dulu. Enggak. Jadi begini, coba kan bedakan ya. Kasus ini adalah kasus Jonathan, kasus adalah kasus farmasi ya. Jadi sebenarnya Ijong. Ya, Ijong mana? Sudah sini. Karena rekan Enggak apa-apa, Ijong Ijong saya lihat udah kuat, enggak apa-apa. Saya juga baru ketemu tadi dia. Ada kesedihan dari Om sendiri. Enggak, saya nggak sedih, biar aja Ijong juga jadi kuat. Itu jadi membuat dia mental jadi betul-betul jadi laki-laki asli gitu loh, yang tahan banting. Karena selama ini dia kan memang agak manja, jadi aku berharap dengan kejadian ini dia bisa tahu mana teman mana musuh. Om, Gitu aja. bisa berhubungan sama anak-anak sama Karin juga nggak sih? Apa? Anak-anak Kak Ijong juga. Pertanyaan lain, jangan Ririn deh, basi deh pertanyaannya. Tadi Itu aja. nasihat apa sih yang Om Apa? tadi Saya bilang udah sabar ya deh ya, nanti kita lihat di sidang nanti gitu aja. Om, kondisi anak-anak gimana Om? Hah? Kondisi anak-anak gimana? Kondisi anaknya sama mamanya kan? Nah itu gimana? Apakah tahu nggak sih? Enggak tahu. Si Ijong sering video call kok. Kak Ijong takut besok kalau kayak gini. Apalagi udah? Apalagi? Ririn sendiri Om, mungkin Enggak, jangan Ririn, enggak ada Ririn ini. Ngapain kau apa Ririn? Ada. Siapa sih kau di PT ya? Kenapa Om? Kenapa Ririn? Apa Ririn lagi coba? Enggak ada Ririn jangan sangkut paukan. Ririn kan enggak ada masalah apa-apa di sini. Kenapa kita tanya Ririn? Dia pacar Ririn. Terus apa hubungannya? Kan mau bawa nama Ririn gitu. Kan enggak ada urusannya. Ya masalah Jonathan aja kita ituin ya. Udah. Yuk. Soalnya Om